Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini seperti judulnya, aku sama Hani kita bakalan collab lagi dan bakalan ngomongin tentang Bali lagi ya. Karena kemarin video kita yang ngebahas Bali itu lumayan rame dan bukan sempet sih, emang aku tutup komennya. Karena ada beberapa komen yang menurut aku kurang enak aja gitu loh. Dan kita di sini juga mau klarifikasi beserta ngomongin kayak hal-hal yang menurut aku bagus ya Han. Maksudnya kayak the good experience gitu loh selama di Bali. Kayak apa aja yang ngebuat kita tuh ngerasa Bali tuh tempat yang menyenangkan gitu. Meskipun aku cuma di sana sebulan, oke? So, kita udah kenal sama Hani, oke? Tapi kita tanya kabar dulu Hani, what do you feel hari ini? Good. Good ya, nggak ada masalah apa-apa. Oke, karena hari ini kita bakal ngomongin hal-hal yang seru, so kita juga bakalan chill di sini, ada snacks dan juga ada minuman. Buat teman-teman juga mungkin ini juga obrolan yang apa ya Han, lebih ke based on experience. Ya. Jadi teman-teman di sini kalau semisal punya experience yang beda, boleh share di kolom komentar. Kayak ya mungkin bakalan beda gitu loh apa yang kita rasakan sama teman-teman Ya. rasakan ya. Selama Ini kita sesuai pengalaman aja. terus Jadi kita nggak- sesuai dengan nggak pengalaman. akan menjatuhkan beberapa pihak dan sebagainya. Jadi Ya. slow aja ya guys. Iya, true. So, kita ngomongin hal yang pertama Han ya, kayak apa sih gitu yang membuat kamu ngerasa Bali tuh enak banget gitu loh. Karena kita kan udah lama di Jawa, kemudian kamu move di Bali kurang lebih udah 2 tahunan ya. Kayak lebih. Lebih ya? Mau jalan 4. Mau jalan 4 tahun Hani, so of course Hani punya banyak banget pengalaman menyenangkan selama di Bali. Hal pertama yang kamu ngerasa enak di Bali itu apa Han? Good vibes. Good vibes. Vibes-nya Jadi tuh menurut kamu kayak gimana? Kayak suasananya, Mm-mm. suasananya aja enak. Kayak Mm-mm. apa ya? Kayak orang-orangnya itu Beda kayak gitu lebih menurut welcome, kamu? kayak bener-bener kayak lebih welcome gitu. Kayak friendly gitu ya friendly. orangnya. Kayak even mereka ngerti kayak kamu tuh bukan orang Bali, tapi kayak mereka tuh kayak ngebantu gimana sih, kayak lebih kayak ngarahin, Oh, I see. ngebantu. Jadi kayak sama foreigners ataupun sama orang luar Bali tuh mereka tuh kayak merangkul gitu ya berarti ya, kayak merangkul. lebih warm gitu. Oke. Terus kalau buat introvert Mm-mm. itu sebenarnya enak sih juga. Kayak Kenapa? lebih bisa, kamu tuh bisa mencoba untuk improvisasi dirimu sendiri. Semua kamu di sini nih, Mm-mm. kamu nggak pede, tapi kayak di Bali tuh lebih pede dalam hal apapun. Alasannya nggak Bang? Kayak kamu lebih pede? Karena orang di sana tuh kayak judgementnya Hah? tuh kayak lebih kecil gitu loh. Oh, maksudnya ada Ngerti judgement gak sih? tapi kayak Iya, enggak kayak- separah di mana-mana Enggak, gitu ya. kayak orang kayak semua nih. Ha. Contohnya kita jalan-jalan ke mall di daerah sana lah gitu. Kamu hitam nih, maksudnya Hmm. kayak punya kulit yang lebih gelap. Tapi kayak kamu pakai tank top, kamu pakai celana pendek, atau kayak Hmm. orang apa sih? Itu kan maksudnya dekil gitu. I see, Kamu I kok see. pede sih pakai kayak Oh, gitu. itu pengalaman pribadian ya. Iya, pengalaman pribadi ya ini ya. Oke, pengalaman I see. pribadi. Jadi- No, ini kita Ini no bukan offense. iya, kita no offense dan kita nggak ngomongin rasis tapi lebih ke pengalaman pribadi, Mhm. oke? Ya kayak terus kalau di Bali tuh orangnya kayak lebih bodo amat, kayak ya udah itu kan kamu yang pakai baju, kamu yang nanggung malu itu ya udah gitu. Jadi lebih ke kayak kalau emang nyamannya kayak gitu ya udah gitu ya berarti dan ya. orang-orang tuh kayak apalagi mereka lebih support sih, even kayak bukan maksudnya orang Bali terus orang luar Bali juga gitu, jadi mereka kayak ya udah maksudnya kamu lakuin lakuin apa yang dirimu suka gitu. Pokoknya dalam tanda kutip masih positif gitu ya dan tidak mengganggu orang lain. So mungkin dari cerita yang Hani angkat ini ya mungkin lebih ke ini ya, apa yang Hani rasakan mungkin compare di sini ya di rumah dan ketika di Bali itu appreciation-nya tuh lebih Lebih banyakan di tinggi. sana gitu ya, kayak Dan ibarat lebih baik. masalah iya kayak masalah pakaian ataupun masalah kita berpenampilan itu menurut Hani kayak nggak dinilai secara judgmental gitu Iya. ya. Jadi I kayak, see. ya kayak lebih pede aja, maksudnya lebih kayak oh ya udah aku nyamannya pakai kayak gini, bukan berarti harus pakai baju-baju Terus haram. bukan berarti kita mengeneralisasi bahwasanya pakai baju yang terbuka itu Iya, oke, enggak aku juga gitu. nggak terlalu sering kan pakai Iya, baju yang pokoknya terbuka. lebih ke pokoknya nyaman gitu ya. Nyaman dipakai kayak oh ini loh style gue tuh kayak gini ternyata. Berarti bisa dibilang kamu menemukan kayak kepercayaan dirimu tuh ketika stay di sana kan? Iya, kayak bener orang tuh kayak gimana ya, kayak do whatever you want. Jadi Iya kayak nggak enak sih Kayak ya berarti. Kamu ngerasa kayak lebih nggak usah live up denger- gitu iya, hidupnya gitu. nggak perlu kayak dengerin orang lain apa yang orang lain I ngomongin see. gitu loh. Well, orang yang dari rumah ya. Iya, cuma kayak true. bodo amat. Oke, mungkin sekarang kita move ke poin kedua, kayak experience apa yang mungkin nyaman ataupun bagus di Bali. Ini dari aku sendiri ya guys, karena aku cuman 1 bulan di sana ketika aku kayak training ataupun kayak part time kerja sama Hani di sana.
aku tuh ngerasa kerja di Bali tuh menurut aku fun banget kan. Fleksibel. Funnya itu gini, karena pada saat itu kan aku kerjanya tuh di daerah Kuta ya, kayak beach walk gitu loh. So setiap aku pulang, apalagi kalau aku shift pagian, itu kan pulang itu masih dapat sunset gitu loh. Ya, benar-benar. Kayak aku tuh masih punya me time meskipun sendiri, kayak jalan aja ke mana, ke Kuta gitu kan. Kayak jalan-jalan, main air gitu loh. So itu buat aku pribadi adalah pengalaman yang luar biasa sih, karena ya compare ketika aku kerja di sini di rumah aku, kemudian juga lingkungannya bukan lingkungan yang wisata ya, jadi kayak mau healing itu juga agak Iya, susah kan. Pasti kayak butuh waktu beberapa jam. Jadi aku di sana tuh ngerasa welcome banget, ngerasa kayak seneng banget ketika kayak pulang itu kayak excited gitu loh, kayak ngerasa nggak capek. Tapi mungkin buat compare yang udah lama di Bali ataupun orang-orang Bali sendiri mungkin udah bosen ya sama wisata mungkin. Iya. Jadi ya bakal beda gitu loh vibes-nya sama aku yang emang jarang menemukan pantai gitu kan. So it's really good things. Kemudian yang kedua, mungkin aku ngerasa kayak, kan aku kan anak bahasa Inggris ya guys. Maksudnya aku kan lulusan anak sastra gitu loh. Jadi aku pas kerja di sana tuh banyak ketemu bule sih. Kayak customer-nya tuh kebanyakan bule gitu loh. Jadi itu kayak chance buat aku pribadi untuk improve bahasa Inggris, kayak lebih pede gitu ngomong. Apalagi kalau kita ngerasa kalau bulenya tuh paham sama yang kita omongin, itu aku ngerasa kayak, oh berarti bahasa Inggris aku bagus gitu. Paham gak sih? Ya padahal sih nggak bagus-bagus banget ya, cuman ada rasa satisfying-nya gitu loh. Ketika kamu bisa ngomong bahasa Inggris sama kayak native ataupun kayak orang-orang luar gitu, dan menurut aku itu kayak chance buat aku belajar, nggak cuman secara teori tapi dari praktek, tapi dapat uang juga gitu loh. Itu pengalaman yang luar biasa sih. Oh juga awal-awal juga kayak gitu kan, karena aku maksudnya aku mikir ya, aku kan punya bekal bahasa Inggris, kenapa nggak tak pakai? True. Apalagi kalau sama nih ngobrol pun sama bule, meskipun apa sih namanya nggak lancar gitu, grammar kita salah dan sebagainya, mereka tuh kayak nggak bakal ngejudge gitu, ih apaan sih sok-sokan banget ngomong bahasa Inggris padahal nggak bisa. Tapi enggak, mereka tuh kayak bener-bener kalau kamu mau diajarin, mereka bakal kayak kamu kan biasanya tiap orang beda-beda, ada yang gampang disinggung nih, kesinggung maksudnya. Pas mama bahasa Inggrismu maksudnya salah nih kayak gini. Tapi kan mereka niatnya bagus ya, mau kayak bantu kayak apa sih, naikin intinya kayak memperjelas gitu ya, memperbaiki gitu biar lebih gitu, bagus. Cuma ya gitu doang, tapi kayak mereka tuh bukan ngejudge tapi kayak bantu kamu. Terus mereka tuh juga kayak nggak peduli gitu lah, maksudnya bukan nggak peduli gimana ya, pokoknya mungkin nyambung paling ya. Iya, yang penting kayak nyambung. Pokoknya mereka juga paham intinya apa, maksud kita apa, mereka tuh nggak apa-apa gitu. Cuma kalau kamu mau dibantu, mereka juga kayak ngasih paham gitu loh. Dan aku dulu juga kayak gitu kan. Aku dulu nggak bisa kayak fluent kayak gitu ya. Nggak fluent gitu. Terus pelan-pelan gitu juga mereka ngerti. I see. Jadi aku setuju sih sama omongannya Hani gitu. Ini bukan mengeneralize bahwasanya broken English ataupun nggak bisa bahasa Inggris itu nggak apa-apa ya gitu. Cuman di sana itu kayak tempat belajar yang oke gitu loh, karena dulu pas kita kerja kan juga banyak teman-teman kita yang nggak terlalu fluent gitu loh bahasa Inggrisnya, dan mereka pun juga pede gitu loh, dan itu yang menurut aku hal yang positif ya gitu, dalam artian ya ini bukan ajang untuk cari nilai gitu loh, but it's about experience, ini about learning. Jadi kalau teman-teman di sana mau belajar bahasa pun juga oke. Makanya aku pas kerja di sana, dan apalagi Hani itu bilang mostly customer kita itu adalah bule, itu adalah kesempatan yang bagus banget buat aku sih, karena ya selama aku di Jombang, selama di Jawa kan aku kayak nggak pernah ketemu bule gitu loh. Terus kita ngomong paling juga sama teman kita yang emang suka bahasa Inggris, or kita juga cuma listening musik-musik aja, tapi ketika di sana tuh kita bisa praktis, itu luar biasa banget. Kita bisa improve gitu kan. Itu pengalaman yang luar biasa banget ketika aku di Bali, karena apa ya, kayak orang-orangnya tuh beragam banget gitu loh, kayak around the world aku bisa bilang kayak banyak banget orang-orang kerja di sana. Karena juga ada bule yang nggak bisa bahasa Inggris. Oh ya, I see, true. Bule ini kita bukan yang white ya, kita bukan orang yang US or Europe only. Ada Indian. Terus kayak ada Chinese, kemudian ada Japanese juga. Aku pernah ketemu orang Korean gitu loh, yang dimana bahasa Inggrisnya juga sama-sama aja kayak kita gitu loh. So ya nggak salah. Karena kita tujuannya kan saya juga belajar. True. Jadi buat kalian yang pengen kayak tinggal di Bali, terus pengen kayak tapi aku di Bali nggak bisa bahasa Inggris, nggak apa-apa. Iya, kan maksudnya di Bali juga orang itu nggak ngomong bahasa Inggris. True, kalian nggak ketemu sama orang bule terus kan gitu loh. Aku biasanya cuma kayak how are you, what's your name, ya udah kan ntar di sana ada yang bantu buat improve. Meskipun kamu, aku banyak banget teman orang yang kayak bener-bener nggak bisa bahasa Inggris, even itu dari orang luar, maksudnya kayak luar Bali, terus orang Bali juga, terus tapi kayak kalaupun kamu ada itikat buat belajar, niat untuk belajar, pasti kamu bisa gitu.
even kayak nggak bisa langsung fluent, Iya. tapi sebenarnya kamu ada loh gitu loh, masih bisa Istilahnya kayak ngobrol. ada interest dulu lah ya. Kalau Iya. emang niat kalian mau belajar tuh kayak di sana tuh lapangan untuk belajar itu banyak sih. Iya. Kayak seru aja gitu. Apalagi kalau emang kalian itu menempatkan diri kalian untuk bekerja di sektor yang publik ya. Iya, Menurut Kak. aku itu Iya. intensitas kalian untuk ketemu bule itu juara gitu, enak. Karena pada saat itu kan kita juga sebelum pandemi kan ya, Iya, mungkin bener. rame-ramenya Bali Itu gitu belum loh. rame. Sekarang kan mungkin baru ini ya, agak longgar-longgar Iya, dikit. Mungkin post bulenya pandemi. juga baru-baru datang gitu. Udah lumayan rame sih sebenarnya, kemarin aku pergi itu kan Udah banyak bule ya berarti. Dan mungkin lanjut kita ngomongin bule ya, karena Hani juga tadi udah nyentil-nyentil temen juga. Menurut aku kalau emang kalian beruntung ya guys, kalian tuh juga bisa dapetin circle yang internasional. Maksud aku kayak teman kalian itu juga bisa dapet orang luar gitu loh. Aku yakin Hani selama 4 tahun di sana pun juga pasti kenal banyak bule kan Han. Bule di sini juga bukan dikategorikan sebagai kayak dating partner gitu aja ya, not Iya. only about that, tapi juga sebagai temen pasti juga punya Ya, gitu loh kayak Han. Hangout, true. Itu kerja bareng. menurut kamu gimana Han? Kayak dapet temen bule, is it fun or not gitu loh? Dan apakah itu menurut kamu juga benefits ketika stay di Bali? Ya, ini so much fun. Oke. Kayak mereka tuh lebih kayak gimana ya, ngalir. Kalau Oke. buat nyari temen itu sebenarnya kayak ngalir, nggak pilih-pilih, asal nggak fake. Iya, menurut aku juga ini nggak bisa di generalize apa ya, nggak bisa Iya. jadi standar gitu loh. Iya. We cannot generalize semua bule itu baik ya. Tapi Iya. menurut aku emang kalau emang kalian itu pengen punya temen yang standar internasional, punya Iya. temen luar di sana tuh juga chance-nya lebih besar. kan Iya, ya? lebih besar. Tapi ya lihat-lihat lagi kan, maksudnya bule itu tipikal orang yang to the point. True. Jadi nggak sungkanan gitu loh. Kalau sama kalau orang lokal nih, kamu nggak suka sama orang, kayak sungkan pura-pura suka gitu. Tapi kalau bule, kalau emang kamu nggak suka sama orang itu, bule tuh kayak langsung bilang gitu. Jadi Itu mostly orang yang kamu iya, heeh. temui itu kayak gitu Iya, kan? kayak to the point banget, kayak I semua see. kayak kamu tuh orangnya agak gimana ya, lenje gitu ya. Semua kayak apa sih, kemenye gitu. Tapi kalau emang bule tuh emang sukanya orang yang kayak just be yourself gitu, nggak usah kayak melebih-lebihkan. Mereka bakal bilang kayak nggak usah lah kayak gitu, ngapain sih lebay banget. Serius kamu Iya. pernah dapat kayak teman Maksudnya kayak gitu? kalau aku nggak pernah, tapi Iya. temenku Pernah menyaksikan nggak gitu ya? kayak bukan ngejar sih, cuma kayak ya udahlah, ngasih tau kayak ya udah biasa aja lo, jadi orang Ah, biasa I see, aja. I see. Jadi kayak itu bisa jadi benefits ya guys. Selama kita stay di Bali mungkin, especially buat Hani sih, karena aku kan nggak punya teman bule ya. Tapi buat Hani mungkin stay di sana. Kalau emang kalian juga punya circle yang tepat, pasti ketemunya tuh juga Iya. teman-teman yang mungkin internasional gitu Dan loh. kadang kan maksudnya kalau buat bule ya, kadang mikirnya ntar kalau main sama bule ntar di itu Iya, gitu. benar. Sebenarnya enggak, mereka tergantung tujuan Iya, pribadi masing-masing intensitas aja, kita kan beda-beda ya, Say. Maksudnya kayak ada orang yang emang pengen cari partner untuk Iya. cari pacar, tapi ada juga yang mungkin Cuma stay on sekedar, vacation iya, gitu untuk iya. membantu. Karena menurut aku juga bule tuh kan juga mungkin penasaran gak sih ya? Iya. Kayak pengen dapat informasi tentang lokal gitu Iya, loh, kayak lokal gimana. Indonesians or Balinya tuh kayak gimana sih. Iya. Nah, itu mungkin kesempatan mereka juga buat ngajak ngobrol kalian gitu loh. Kayak itu sih menurut aku kan. Iya. Based on intensity gitu loh. Iya. Intensitas Benar. orang itu apa dulu menurut aku. Iya, Kayak gitu ya berarti. Iya. seperti itu. Ya iya benar, seperti itu. Oke, next the good things about Bali kan, apalagi? Kalau aku ngomongin food, setuju Ya, nggak sih? foods. Ya. Apa yang menurut kamu enak banget? Yang Enak. makanan yang wah Oke. gitu. Halal non halal. Ya Kalau kan, menurutku ya Hani kan non-halal, Nasrani ya, jadi it's okay untuk yang Kalau nyebutin. menurutku non halal pasti yang suka babi itu surganya sih. Kayak karena banyak banget beragam. Apaan? Maksudnya kan olahan babi kan banyak ya? Iya, Menurut kayak kamu apa? Oke, maksudnya mainnya babi guling. Babi guling meskipun namanya sama nih babi guling, tapi macam-macam rasanya. Oh, iya sih. Jadi setiap tempat itu punya ciri khas masing-masing. Mm-mm. Jadi kalau ngomongin masakan yang kayak makanan halal, babi guling, sate babi. Non halal. Oh iya non halal. Non sorry. Non Non halal. halal. Oh. Itu kayak babi guling, sate babi, kayak gitu sih. Itu emang juara ya. Emang Buat juara teman-teman sih. yang emang suka babi mungkin Apalagi- best place ya. Banyak banget tempatnya, jadi rasanya juga beda-beda setiap tempat. Oh, iya sih. Jadi kayak punya signature taste Iya. ya, gitu bisa explore Iga meskipun bakar, menunya sama. Nuris tuh kayak iga bakar babi itu enak banget. Tapi pricey, cuma enak. Pricey. Tapi kalau enak kan nggak masalah ya. Kalau ngomongin makanan di Bali, aku sebenarnya kurang explore juga sih kayak kemarin pas di Bali itu. Tapi aku sempet coba menu-menu yang murah gitu kayak nasi jinggo. Itu kayak jual di pinggir-pinggir jalan ataupun orang keliling itu menurut aku enak sih. Nggak tahu ya, rasanya itu menurut aku enak. Kemudian kayak ada rujak kuah pindang. I know itu rasanya awal-awal kayak weird gitu. Cuman Well, I ketika don't like it. Kamu nggak suka? Aku Sama suka, sekali. tapi emang
awal-awal tuh agak aneh sih, cuman ketika udah kayak terbiasa tuh ternyata rasanya juga lumayan enak sih. Karena Agak amis. kangen gitu. Iya, Kenapa sih? agak-agak Soalnya oke, ikannya tuh menjelaskan strong banget buat baunya. kenapa namanya rujak kuah pindang, karena kayak kamu itu ada ikan Heeh. pindang itu direndam sama airnya, terus ntar ikannya diambil, airnya itu dibikin rujak, jadi makanya kenapa Amisnya strong. ikan-ikan gitu ya. Iya. Tapi nggak tahu sih, kok Nah, buat aku aku nggak suka. enak. Ya beda ya taste-nya. Terus ya. ada namanya tipa cantok, itu Apa itu? modelnya kayak ketoprak, Mm-mm. modelnya kayak ketoprak gado-gado, bukan gado-gado, kayak rujak, cuma kalau rujak kan pakai petis. Mm-mm. Kalau ini enggak, pakai kecap sama saus kacang Oh, gitu aku belum aja. pernah sih itu. Itu enak sih, ada togenya. Tipat itu lontong Oh, kalau I sana see, namanya. oh. Jadi ada lontong, terus ada tahu. Berarti kayak bisa dibilang kayak rujak versi Bali mungkin ya. Tapi nggak ada petisnya. Tapi pakai kecap sama bumbu pakai kacang kecap, tadi, bumbu kayak kacang. pentol ya. Ya. Jadinya kayak bumbu-bumbu pentol sama bumbu Pentol. cilok gitu biasanya. I see, Tapi menarik sih. enak. Rujak di sana juga macam-macam ada. Iya, rujaknya di sana macam-macam banget sih. Rujak gula Bali itu rujak gula Jawa itu loh. Oh, I see. kan di Bali kan ada rujak gula Oh. Bali. Aku belum pernah sih tapi itu. Terus rujak gula pasir itu pakai gula putih. Oh, aku pernah. Ya, pernah pasir. Terus apa sih Kalau aku- lawar. Apa itu? Lawar itu dari ini batang pisang itu loh. Heeh. Dicaca terus Dibuat sop dimasak. apa? Enggak, dipakai kayak terancam. Ngerti nggak sih? Serius? terancam? Berarti Iya. kayak mentah gitu? Iya, mentah-mentahan. Aku belum pernah sih, tapi Ada pernah dua- nyoba. Apa? Pernah nyoba? Enak? Lumayan. Aku belum pernah nyoba Ada dua, soalnya. saya ada lawar merah sama lawar putih. Lawar putih itu Heeh. biasa kayak ayam. Mhm. Jadi kalau lawar merah itu biasanya pakai darah babi. Iya, oh my god. No, Itu buat no yang offense non-halal ya, ya, cuman non-halal buat aku kayak ya. aneh menurut aku, sorry. Tapi Cuma ya, enak berarti menurut kamu. I see. ya lumayan. Kalau buat campuran gitu enak. Aku kayak makanan pas aku di Bali tuh kayak standar biasa gitu loh, kayak Iya. sekelas warteg gitu loh Soalnya kan guys. kita Jadi tinggalnya kan di daerah kampung Jawa, Iya. jadi kayak nggak terlalu banyak. menemukan menu-menu yang Makanan tradisional kayak Bali. signature Bali banget gitu. Jadi ya so far menurut kalian yang emang suka eksplor makanan-makanan yang babi-babian seperti tadi, itu emang best place banget sih, Iya. karena banyak banget makanan enak di Bali. Saya banyak juga makanan yang halal buahnya. Kayak nasi Itu- pedas Bu Andika itu enak. Berarti it depends on your ini ya, preference. Kalau Iya, emang iya. suka yang pedes-pedes ada, yang halal juga ada, ya tinggal baca-baca dan banyak tanya aja Iya, kayak mm. gitu. Pokoknya jangan mengeneralize bahwasanya kayak oh berarti makanan halal di sana susah gitu. Ya enggak Enggak. gitu loh. Itu Kadang ada salah orang ya. yang beberapa kayak udah kayak salah persepsi. Iya terus sih, karena emang Bali kan kebanyakan babi, terus kemudian nyari makanan halal susah ya, Iya. enggak juga sih, itu Mm. tinggal kita pinter-pinter nyari tempat Iya. aja. Terus menurut aku Han, yang terakhir mungkin ya, kalau aku bisa bilang Bali tuh kayak best place on vacation gitu loh, kayak banyak banget tempat-tempat bagus untuk wisata. Mhm. Jadi kayak kalau kita naik motoran itu kita bisa explore banyak hal Iya, gitu loh. benar. Kayak pantai juga banyak, kemudian kayak kamu Gampang juga dijangkau. terus kayak harganya pun juga menurut aku depends ya, yang relatif murah pun juga banyak kan Apa? gitu loh. Buat- Kayak wisata-wisata kan Iya. kayak murah kan, kayak bayar Kalau parkirnya pantai aja sih gitu loh. mostly gak bayar nggak sih? Kayak Kecuali parkir kalau mungkin ya, kalau parkir. seru kok itu. Kalau Kuta gitu tuh nggak bayar Heeh, masuknya. Cuma parkir doang, itu kan parkir 1.000 loh. Di Bali Iya. kan, ingat kan? Iya 1.000 2.000 paling ya. Ya kalau mau kasih 2.000, tapi kalau 1.000 dikasih juga kembali oke kasih 1.000. gitu ya. 1.000 tuh udah kayak ya udah gitu. Kalau ada event doang kayak 5.000 gitu. Iya benar. Dan kayak kamu kan juga pernah ke apaan kayak Monkey Forest, Kayak Monkey kemana-mana Forest gitu. ya. Banyak lah ya tempat di sana gitu. Banyak kok, banyak. Instagramable. Kayak ya banyak tempat Instagramable juga. Di Legian aja kayak seru gitu tempat pasarnya Iya. itu rame. Di Legian juga ya. Cuma untuk buat sekarang sih Sepi masih ya? nggak terlalu memungkinkan. Kenapa? Ya, Masih maksudnya sepi? ya masih sepi, terus Oh, karena banyak pandemi ya? yang nggak terawat kan, jadi kayak udah Oh, I see. kayak nggak bagus. Jadi mungkin karena mungkin pandemi juga tuh mungkin dari sepi, akhirnya juga Mhm. tempatnya juga agak terbengkalai mungkin ya, Iya. kayak sepi gitu. Jadi banyak yang nggak kesana juga. Mhm. I see. Ya Kayak mungkin low maintenance mungkin gitu. setelah ini mungkin ya, Ya, mungkin udah, setelah udah ini lumayan masuk. mungkin bakalan Turis. banyak perbaikan, jadinya bakalan lebih bagus Ya, untuk di ya, Legian semoga. especially. Kuta, Legian dan sebagainya itu. Oke. Kayak So, beberapa kota mati soalnya awalnya kan. berarti karena habis dari rame banget terus tiba-tiba drastis sepi Mhm. gitu ya. Jadi mungkin perpindahan itu atau transisi itu yang mungkin belum siap, jadinya kayak langsung sepi. Mhm. So guys, I think that's all our video ya, ngebahas Bali. And I think juga pengalaman kita kurang banyak, kita kurang explore juga. So buat kalian yang emang pengen share pengalaman kalian di Bali yang mungkin unik-unik, jarang banget tersentuh dalam obrolan-obrolan di YouTube, kalian coba komen di bawah biar kita juga bisa baca-baca bareng dan merasakan kayak gimana sih gitu loh bagusnya Bali di sisi lain gitu loh. Karena pengalaman kita pun juga menurut kita kayak kurang ya, kayak masih banyak
banget yang perlu dieksplor. So thank you so much for watching and I'll see you next on another video. Bye bye. Oh my god.